Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. NIM 20031501116. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Poin yang saya akan jelaskan. 1. Pengertian kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat lingkungan yang sehat. Secara umum, kesehatan lingkungan itu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Syarat-syarat lingkungan yang sehat: keadaan air, keadaan tanah, keadaan udara, suara atau kebisingan. Keadaan air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Keadaan tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Keadaan udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya CO2 atau zat karbon dioksida. Suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. 1. Tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Menanam tumbuhan pada lahan kosong. Mengolah tanah sebagaimana mestinya. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan: 1. Mengurangi pemanasan global. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan pengendalian pencernaan, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, penjagaan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, higien makanan termasuk higien susu. Pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek keslin dan transportasi udara. Pencegahan kecelakaan, perencanaan daerah dan perkotaan, kesehatan kerja, rekreasi,
rekreasi umum, dan pariwisata, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan pandemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Menurut Undang-Undang di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 UUD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ruang lingkup keselingan delapan, yaitu 1. Penyihatan air dan udara. 2. Pengamanan dan limbah padat, sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan ektor penyakit, penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, dan pengamanan kebisingan. Sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 23 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut: tempat umum, hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis; lingkungan pemukiman, rumah tinggal, asrama, atau yang sejenis; lingkungan kerja, perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenis; angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Faktor-faktor kesehatan lingkungan. Faktor fisik berupa biotik dan abiotik, di mana faktor tersebut berperan penting bagi masyarakat dalam memperhatikan di mana tempat tinggal mereka akan dibangun. Jika suatu rumah dibangun di perdesaan, sudah tentu disesuaikan dengan kondisi di perdesaan itu. Misalnya, keadaan air yang bersih, terhindar dari pencemaran, akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat di pedesaan itu. 2. Faktor sosial. Faktor sosial berupa tingkah laku, kepandaian, adat istiadat, di mana faktor tersebut berperan dalam hubungan masyarakat dan lingkungannya. Misalnya, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan gempa, maka rumah yang mereka bangun di kawasan tersebut harus dibuat dari bahan yang ringan namun kokoh. Di samping itu, masyarakat juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang dapat sehat dengan usaha-usaha tertentu. Misalnya, masyarakat membuat bak penampungan sampah. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berupa pekerjaan, pendapat, kemiskinan, di mana pada umumnya lingkungan tersebut diduduki sebagai besar orang yang tidak mampu, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya di daerah pemukiman kumuh, karena kondisi keuangan mereka tidak memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan baik. Pengaruh lingkungan yang tidak sehat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. 1. Pengaruh dari lingkungan yang tidak sehat terhadap individu. Apabila lingkungan bersih, berpengaruh individu, khususnya kualitas kerja atau produktivitas individu tersebut. Sedangkan individu yang berada pada lingkungan yang tidak sehat akan berada pada produktivitas yang cenderung menurun. Darah, air, makanan, sandang, papan, dan seluruh kebutuhannya diambil dari lingkungan. Akan tetapi berpengaruh terhadap individu baik positif maupun negatif. Lingkungan yang sehat dan gizi yang cukup dapat menghindarkan dari suatu penyakit. Pengaruh lingkungan
yang tidak sehat terhadap keluarga. Keluarga yang sehat adalah lingkungan rumah yang sehat, maka kesehatan keluarga dapat meningkat. Rumah yang cukup bersih dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah yang ventilasinya cukup dapat menghindarkan keluarga dari risiko terjadinya penyakit atau gangguan saluran pernapasan. 3. Pengaruh lingkungan yang tidak sehat terhadap masyarakat. Lingkungan sehat akan membuat masyarakat terhindar dari penyakit. Tindakan masyarakat membuat limbah sembarangan akan berakibat terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup. Timbulnya penyakit terhadap masyarakat yang tidak sehat dan timbulnya bencana akibat perbuatan tangan jahil masyarakat yang tidak terkontrol. Penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat: kolera, tipus perut, diare, cacar, TBC, influenza. Upaya penanggulangan kesehatan lingkungan. 1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi ekosistem daratan, kawasan pesisir, dan ekosistem laut. Upaya pengelolaan lingkungan buatan. Upaya pengelolaan buatan meliputi pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan perlindungan air, tanah, udara, dan pengelolaan limbah. Upaya pengelolaan lingkungan sosial. Upaya pengelolaan lingkungan sosial meliputi pembangunan kualitas hidup penduduk dan pembangunan kualitas lingkup. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.